Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yasir Fadilah. Ngomong-ngomong, saya punya pengalaman ketika saya ngerasa nggak autentik. Saya merasa seperti orang lain. Saya bertindak seperti orang lain, saya melakukan sesuatu seperti orang lain, saya bersikap seolah-olah seperti orang lain. Tapi akhirnya saya malah ngerasa rindu atau kangen sama diri saya sendiri. Itulah kenapa saya memilih untuk menjadi diri saya sendiri lagi. Saya mencari ke dalam diri saya, mencari ke dalam tubuh dan juga jiwa saya. Saya menanyakan ke diri sendiri, siapa kamu sebenarnya? Apa sih keunikan kamu? Ini membawa saya ke penerimaan menjadi diri sendiri. Ini salah satu hal yang saya syukuri karena ini adalah salah satu hal terbaik dalam hidup saya, menemukan kembali diri saya sendiri. Menemukan diri saya yang otentik itu seperti menemukan diri saya yang sebenarnya. Saya jadi tahu siapa diri saya sebenarnya, saya jadi tahu apa keunikan saya, dan saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Itu cerita perjuangan saya menjadi diri sendiri lagi. Ketika kamu menemukan diri kamu yang otentik, kamu akan melihat kehidupan ini seperti apa adanya. Enggak berusaha untuk memaksakan sesuatu. Kamu enggak melihat hidup itu seharusnya seperti A atau seharusnya seperti B. Ya, ketika kamu merasa diri kamu yang otentik, kamu akan merasa ya hidup itu sebenarnya udah baik. Diri kita udah baik. Tinggal gimana caranya kita berbuat baik dengan menjadi diri kita sendiri ini. Setelah saya menerima diri saya sendiri apa adanya, saya mulai mencari tahu misi hidup saya di dunia ini. Karena setiap orang punya misi yang berbeda dan setiap orang itu unik. Nah, dan misi saya atau misi utama saya di bumi ini adalah untuk membantu orang-orang dalam beberapa aspek kehidupan. Misalnya seperti dalam hal edukasi, ya, atau lebih spesifik lagi dalam hal pengembangan diri, dalam hal bisnis, ya bisa bisnis atau gimana cara kita mencari uang, dan juga dalam hal produktivitas untuk meningkatkan hasil kerja kita atau hasil belajar kita. Nah, itu beberapa aspek yang ingin saya bantu. Yang pastinya saya menginginkan orang-orang atau anak muda untuk selamat di dunia di sini dan juga di kehidupan selanjutnya. Saya mungkin nggak mengikuti perjalanan hidup orang lain karena saya punya perjalanan hidup sendiri. Ya, jadi menemukan diri sendiri juga berarti menemukan perjalanan hidup saya yang baru. Mungkin perjalanannya lebih sulit, tetapi hasilnya memuaskan. Ya, akan lebih baik ketika kita memilih jalan yang benar daripada jalan yang cepat. Sekarang saya mau nanya, siapa kamu sebenarnya? Apa keunikan kamu? Apa misi hidup kamu di bumi ini? Apakah kamu udah menjalani perjalanan hidup kamu sendiri? Pertanyaan itu akan membawa kamu menemukan diri kamu yang otentik, untuk menemukan diri kamu sendiri. Kamu nggak akan menemukan diri kamu yang otentik sebelum kamu jujur sama diri kamu sendiri. Jujur sama karakter, kepribadian, dan juga apa yang kamu inginkan. Kejujuran ini akan membawa kamu menemukan diri kamu yang otentik. Dan kejujuran ini datangnya dari hati. Jadi, dengarkan hati kamu. Karena hati kamu nggak akan bohong. Kamu itu unik, jadi jadilah diri kamu sendiri.
Oke, sekarang saya mau membagikan tips praktis buat kamu biar kamu bisa lebih mudah menemukan diri kamu sendiri, menemukan diri kamu yang autentik gitu. Yang pertama, berusahalah berada di posisi yang netral. Turunkan ego kamu dan juga nafsu kamu. Yang kedua, kamu bisa melakukan semacam meditasi atau menenangkan pikiran kamu. Nah, yang ketiga, setelah kamu merasa tenang, setelah pikiran kamu merasa tenang, tanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya tanyakan ke kamu, ke diri kamu sendiri. Yang keempat, jangan ikuti apa yang orang lain lakukan dulu sementara waktu. Tapi, lakukanlah apa yang membuat kamu bahagia dari dalam diri kamu, dari dalam hati kamu. Contohnya, kalau kamu ngerasa bahagia atau senang ketika berenang, maka berenanglah. Atau ketika melakukan hiking itu bikin kamu senang, ya lakukanlah hiking. Ya pokoknya ikuti kata hati kamu. Yang kelima, lakukan itu terus-menerus sampai kamu menemukan diri kamu yang autentik. Yang keenam, jangan takut menjadi berbeda. Terima aja. Yang ketujuh, atau yang terakhir, lakukan terus apa yang bikin kamu bahagia dan bernilai secara konsisten. Semoga dengan cara-cara itu kamu bisa menemukan diri kamu yang autentik, sehingga kamu bisa menjadi diri sendiri lagi. Saya nggak tahu siapa diri kamu, saya nggak tahu apa perjuangan kamu selama ini, tapi berjuang menemukan diri kamu yang autentik akan bikin kamu merasa lebih bahagia dan juga merasa lebih bernilai. Karena sekali lagi, kamu itu unik. Kita itu unik. Jadilah diri sendiri. Semoga bermanfaat ya.